Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini adalah bersumber dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang mengomentari proyeksi Bank Dunia. Banyak media yang memberitakan, saya pilih dari Detik Finance, judulnya Purbaya versus Bank Dunia. Titik 2, ramalan ekonomi RI dibilang salah hitung. Ini ada gambar Pak Purbaya, tapi mungkin tidak dalam konteks berita ini. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai Bank Dunia salah hitung karena telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke level 4,7% pada 2026. Angka tersebut di bawah target pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 sebesar 5,4%. Itu bukan di bawah lagi, jauh di bawah ya. Saya komentari karena setiap selisih 0,1% itu cukup signifikan kalau dalam kasus pertumbuhan ekonomi yang kalau diterjemahkan dalam nilai PDB, produk domestik bruto, itu lebar. Ini selisihnya 0,7%. Jadi memang jauh di bawah target dari APBN. Nah, dikutip langsung nih pernyataan Pak Purbaya. Kan triwulan pertama saja mungkin 5,6% atau lebih. Nah, ini kan sudah April ya, bahwa BPS belum akan mengumumkan nanti di awal Mei, tapi mungkin sebagai koordinasi mestinya BPS mungkin sudah memberikan beberapa info kepada Pak Purbaya sehingga dia yakin nih 5,5, 5,6 atau lebih bahkan, tapi 1 triwulan ya 3 bulan. Nah, berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali, setelah itu kalau rata-ratanya 4,6%. Saya pikir World Bank salah hitung, kata Purbaya di kantornya Jakarta Pusat Kamis malam. Ini benar logika ini ya, kalau memang betul perkiraan Purbaya dan memang Kementerian Keuangan pejabatnya beberapa kali mengatakan ini, kita di kisaran 5,5-5,6% 1 triwulan. Jadi kalau setahunnya 4,7, maka 3 triwulan berikutnya itu turun ke bawah sekali. Itu benar secara hitungan. Secara hitungan kalau benar 5,5 dan berarti Bank Dunia memproyeksikan untuk triwulan 2 sampai 4 itu turunnya jatuh sekali, dan kalau menurut Pak Purbaya bahkan itu bisa berarti resesi. Tapi menurut saya nggak mesti artinya resesi, tapi bisa di kisaran 4 misalnya itu, maka rata-ratanya 4,7 ya sebetulnya. Nah, Purbaya mengatakan prediksi Bank Dunia memperhitungkan dampak dari kenaikan harga minyak dunia dan optimis akan diubah lagi jika situasi sudah kembali normal. Bank Dunia dianggap telah melakukan dosa besar karena memberikan sentimen negatif bagi Indonesia. Soal Bank Dunia itu merevisi itu bisa ya, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Ya, yang lazim dia 6 bulan, tapi jika situasi tertentu bisa 3 bulan itu benar ya, karena proyeksi terakhirnya itu tahun Desember 2025, jadi baru 3 bulan udah direvisi. Sehingga Purbaya ini optimis. Kalau ini kan Bank Dunia ini memproyeksikan harga, menurut Pak Purbaya di berita ini ya, itu harga minyak mungkin bertahan tinggi, lalu dampaknya juga kepada situasi geopolitik, supply chain dan sebagainya, membuat Bank Dunia menilai banyak negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia. Konteksnya begitu ya, jadi Bank Indonesia itu bukan buat laporan untuk Indonesia, tapi kalau saya tidak salah untuk Asia Pasifik, jadi regional ya, di dalamnya ada Indonesia. Kita baca lagi, kalau sebulan dari sini harga minyak turun ke level normal lagi, jadi ini April ya, 9 April, kalau sebulan lagi misalnya Mei nanti minyak turun ke normal lagi, World Bank pasti akan ubah prediksinya. Nah, ini memang benar ya, kalau ini adalah pernyataan normatif yang benar. Nah, tapi kan belum tentu minyaknya turun gini, kan minyak naik turun nih masih. Belum tentu juga turun ke normal kan. Banyak yang memproyeksikan tidak, meskipun mungkin tidak se ekstrim tinggi seperti kalau perangnya terus berlanjut. Kalau perangnya pakai jeda atau bahkan berhenti, itu mungkin dia tidak akan kembali ke 65-an ya. Asumsi APBN 70, tapi pada waktu awal tahun kan
Sebelum perang kan nggak sampai 70. Jadi benar ini Pak Purbaya, kalau sampai harga minyak kembali normal, itu tentu Bank Dunia akan merubah proyeksinya. Tapi pertanyaan lain, bagaimana kalau tetap di kisaran 90-100, ya 100 lah. Nah, jadi beda kan. Nah, tapi ini yang menarik ini, kalau sampai situ sebetulnya pernyataan Pak Purbaya itu ya wajar ya, dan sesuai dengan kaedah-kaedah memproyeksi. Nah, tapi dia ada pernyataan yang aneh dari Pak Purbaya nih, tapi dia sudah melakukan dosa besar. Dia menimbulkan sentimen negatif ke kita. Nanti saya tunggu permintaan maaf dari mereka ketika harga minyak sudah balik lagi ke level yang normal. Kalau dia ubah prediksi ekonominya lagi, ucap Purbaya. Ini nggak lazim ya. Karena saya kebetulan sempat melihat, membaca cepat dari laporan itu, proyeksi itu kepada seluruh negara Asia Pasifik regional, lalu beberapa negara dinyatakan. Hampir seluruhnya mengalami proyeksi penurunan dibandingkan proyeksi Bank Dunia di Desember 2025. Berarti kan kalau benar ini, kalau mau menuruti Pak Purbaya, berarti Bank Dunia minta maaf kepada semua negara itu nanti. Saya kira tidak begitu ya cara laporan Bank Dunia. Tidak selalu Bank Dunia benar itu, iya. Dan Bank Dunia makanya ada fase revisinya. Tapi itu lazim. Yang penting ketika Bank Dunia melakukan proyeksi, kan ada uraiannya itu, ada alasannya. Kalau satu atau dua dari alasan itu betul seperti apa, misalnya minyak tidak sesuai dengan perkiraan Bank Dunia, dia harus merevisi pasti. Tapi apakah dia memberikan sentimen negatif kepada Indonesia? Saya kira berlebihan, karena dia menyatakan turun semua loh ya. Ini dulu, saya baca lagi, terpenting bagi Purbaya adalah bagaimana memastikan iklim investasi dan berbagai program berjalan dengan baik, serta sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan positif. Ini oke ya, iklim investasi pasti, program berjalan baik, sistem keuangan siap. Nah, di sini kan juga debatable, apakah benar begitu? Apakah sebaik yang dinilai Pak Purbaya, atau kanal ini kan berkali-kali dalam beberapa kondisi ini disampaikan. Iklim investasi tidak semuanya melihat sedang bagus. Program yang berjalan baik yang mana kan? Ya ada yang baik, ada yang enggak. Bahkan ada yang terus-menerus dikritik seperti MBG, seperti Kopdes, pengadaan untuk Kopdes, kemudian dan seterusnya. Artinya tidak seluruhnya berjalan baik kan? Nah, ini dikutip lagi pernyataan saya sih akan optimalkan semua mesin ekonomi yang ada di sini. Itu saja, mungkin saja World Bank betul. Nah, kan mau nggak mau ngaku juga. Tapi saya nggak tahu. Yang jelas kalau di angka saya sih sudah membaik dan kita akan jaga terus. Mungkin World Bank belum tahu jurus-jurus Asia saya, jurus-jurus Asia Pak Prabowo, ucap Purbaya. Ini menarik ya. Klaim bahwa Purbaya punya jurus, Pak Prabowo jurus-jurusnya yang membuat ramalan Bank Dunia itu keliru. Tapi hati-hati ya, salah satu yang dikhawatirkan adalah pandangan orang bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dari BPS kurang kredibel. Ya kalau dia kurang kredibel, ya beda lagi urusannya kan. Bukan jurus pertumbuhan ekonomi, tapi jurus memoles angka pertumbuhan ekonomi. Memang ini debatable ya, diperdebatkan. Tapi kan hal-hal tersebut disampaikan oleh banyak pengamat, dan mestinya juga World Bank juga tidak memperhitungkan dengan cara komponen-komponen ya sejauh yang dihitung oleh World Bank. Sebelumnya Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan melambat ke level 4,7, sebelumnya diramalnya 4,8. Nah ini berdasar laporan terbaru. Nah saya katakan tadi depan kan, East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026. Nah, jadi itu untuk Asia Timur dan Pasifik ya, jadi termasuk kita. Nah, ini penting juga ini, April ini nanti, hari-hari ini mungkin saya baca berita ini, mungkin hari itu akan keluar yang update dari IMF. Besok akan ada berita dari IMF. Kalau ternyata IMF juga di kisaran 4,7-4,8 ya, berarti Purbaya banyak nih yang dimintain maaf, kalau disuruh dia minta maaf ini. Ini World Bank, mungkin sebentar lagi IMF, yang sudah juga OECD juga memproyeksi Indonesia ekonominya di bawah 5 ya. Nah,
Jadi begitu melambat 4,7% karena tekanan minyak, terus laporan Bank Dunia begitu. Sentimen penghindaran risiko hanya akan diimbangi sebagian oleh penerimaan komoditas dan inisiatif investasi negara. Jadi sudah disebut oleh Bank Dunia menilai, ya namanya orang menilai kan, bahwa sebetulnya sudah ada tekanan harga minyak, penghindaran risiko sudah dilakukan oleh Indonesia dan berbagai negara Indonesia mungkin dianggap juga. Dan juga ada windfall juga dihitung nih, penerimaan komoditas yang meningkat juga dihitung, dan ada inisiatif investasi negara. Jadi terutama sekali yang digarisbawahi bahwa negara melakukan investasi. Tadi kan ya lebih luas kan iklim investasi. Sudah begitu, nah ini ditambahkan oleh berita ini, pemangkasan proyeksi pertumbuhan Indonesia juga sejalan, nah kan, dengan tren perlambatan ekonomi secara regional di kawasan Asia Timur dan Pasifik di luar Cina ya, yang diproyeksikan mencapai 4,1% pada 2026. Sebelumnya di angka 4,4, jadi turunnya 0,3 persen poin ya. Nah sementara Indonesia lumayan itu sebenarnya hanya turun 0,1 persen poin. Jadi sebetulnya ada pujian juga tuh terhadap Indonesia bahwa Indonesia ini ya lebih kuat dibandingkan yang lain. Nah, cuma Pak Purbaya menganggap itu masih masalah. Nah, saya sedikit perlihatkan beberapa komentar ya, dua aja nih ya. Jadi ini berita di Detik ini ada komentar di belakang. Salah satu yang pertama itu komentar berbunyi begini, hampir semua lembaga keuangan sudah mencap negara ini salah urus, dari MSCI, FTSE, Moody's, S&P, Fitch dan lain-lain. Asing sudah kabur. Nah, 3.000 triliun ini memang dia angkanya nggak presisi nih. Pasar modal 2 bulan terakhir. Apa masih mencap World Bank adalah pihak asing yang tak senang Indonesia maju makmur, atau World Bank juga pihak sakit hati kalah pilpres? Ya, komentar ini ya berbau nyinyir ya, tapi angkanya juga nggak presisi. Tapi menurut saya perlu digarisbawahi komentar ini bahwa yang menilai ada hal-hal yang relatif belum terurus dengan baik atau memburuk atau perlu diperbaiki itu tidak hanya World Bank jatuhnya kan, ini ada MSCI terkait saham, ada Moody's, S&P terkait rating terkait dengan outlook kemampuan kita dalam utang. Nah ini ada lagi komentar yang lagi menghibur diri sendiri, maksudnya Pak Purbaya. Tapi apapun, kalau saya sudah komentari di atas tadi, hal-hal yang bersifat normatif dari Pak Purbaya itu benar ya, artinya bahwa World Bank bisa salah, tetapi ketika dia salah proyeksi lalu dia merevisi, dia suruh minta maaf, saya kira juga nggak lazim ya. Dan yang penting kita juga harus konsisten sebenarnya kalau mau ya, artinya kalau memang nggak mau dengar World Bank, nggak mau pandangan World Bank, IMF, Moody's, SP dan seterusnya itu, ayo sekalian saja Indonesia mau buat konsep yang seperti apa, kebijakan seperti apa, dengan ukuran seperti apa. Kan harus mau dibanding-bandingkan antar negara. Tapi apapun, saya lebih menggarisbawahi Pak Purbaya seperti biasanya membuat penjelasan yang sebagian penjelasan itu masuk akal sesuai dengan kaidah ekonomi, tetapi sebagian lagi komentar yang berlebihan. Yang berlebihan adalah antara lain ini World Bank salah hitung mungkin, tapi bisa juga Purbaya yang salah hitung kan. Yang penting World Bank disuruh minta maaf gara-gara salah prediksi itu ya bahaya ya kalau nanti suatu saat malah terbalik kan. Apa Purbaya yang minta maaf ke World Bank? Kan nggak urusan maaf-maafan soal analisis ekonomi seperti ini. Mudah-mudahan pemirsa dengan berita ini dan komentar saya memiliki berbagai sudut pandang terhadap kondisi ekonomi Indonesia.